Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai materi hukum Kirchhoff. Nah, di materi ini kita akan fokus pada dua hukum Kirchhoff, yaitu hukum satu Kirchhoff, Kirchhoff Current Law, hukum Kirchhoff tentang arus, dan nanti hukum dua Kirchhoff atau Kirchhoff Voltage Law, hukum Kirchhoff untuk tegangan. Nah, pada hukum satu Kirchhoff ini dinyatakan bahwa jumlah dari arus yang masuk ke suatu simpul atau titik percabangan nilainya sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Contoh misal di sini diilustrasikan arus I1 masuk ke titik percabangan, lalu arus I2 dan I3-nya keluar, sehingga secara matematis dapat dituliskan I1 sama dengan I2 ditambah I3. Selanjutnya hukum kedua Kirchhoff, hukum Kirchhoff untuk tegangan. Nah, dinyatakan bahwa jumlah beda potensial atau tegangan dari seluruh elemen yang berada dalam lintasan tertutup harus sama dengan 0. Nah, jadi di sini ada elemen sumber tegangan atau baterai, dia punya beda potensial. Lalu ada elemen lain yaitu hambatan dalam, hambatan pada baterai, dia punya beda potensial atau tegangan juga. Kemudian ada elemen lain yaitu hambatan luar, R besar simbolnya, dia juga punya tegangan. Nah, jumlah dari tegangan seluruh dari elemen yang ada pada lintasan tertutup ini harus sama dengan 0. Secara matematis bisa dituliskan delta V sama dengan 0. Atau kalau dijabarkan boleh ditulis sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Sigma E ini adalah jumlah beda potensial dari seluruh sumber tegangan atau baterai, sedangkan sigma IR ini adalah jumlah dari beda potensial dari seluruh elemen hambatan. Nah, karena hambatan itu bisa dicari tegangannya menggunakan hukum Ohm, maka bisa ditulis sigma V di sini digantikan dengan sigma I kali R, sehingga secara lengkap ditulis sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Nah, sebagai contoh di sini diberikan lintasan atau rangkaian tertutup yang relatif sederhana dengan nilai baterai E1-nya 24 volt, E2-nya 4 volt, kemudian masing-masing nilai hambatan R1-nya 8 ohm dan hambatan R2-nya 2 ohm. Pertanyaannya adalah berapa arus yang mengalir pada rangkaian ini? Kemudian berapa besar dari beda potensial antara titik B dengan titik C, atau besar tegangan pada R1 ini berapa? Solusinya, pertama kita bisa membuat arah loopnya dulu, kita tentukan. Contoh di sini searah jarum jam, boleh juga dibuat berlawanan dengan arah jarum jam, ya. Tidak masalah, sama saja sebetulnya. Kemudian kita tentukan arah arusnya, ya, boleh searah dengan loop, boleh berlawanan dengan loop. Cuma lebih mudahnya ya arah arus searah dengan arah loop. Kenapa? Sebab kalau arah arus searah dengan loop, maka arusnya positif tandanya. Kemudian kalau arusnya berlawanan dengan arah loop, maka bisa ditulis dengan tanda negatif. Nah, ini pertama bisa kita gunakan hukum 2 Kirchhoff, sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Ya. Nah, arusnya kalau kita bayangkan nanti arusnya mengalir dari titik A melewati E1 masuk pada kutub positifnya, sehingga di sini tulis minus E1, kemudian lanjut jalan lagi masuk ke baterai E2-nya, masuk di kutub positif, maka di sini plus E2 ditambah nilai arus I yang kita cari. Nah, arus ini melewati R1 dan R2. Karena R1 dan R2 dilewati oleh arus yang sama, maka R1 dan R2 ini bersifat seri rangkaiannya, sehingga tinggal kita jumlahkan R1 tambah R2 sama dengan 0.
Kita masukkan nilai masing-masing tadi, kemudian disederhanakan, diperoleh besaran nilai arus yang melewati atau mengalir pada rangkaian tertutup tersebut bernilai 2 ampere. Nah, berapa tegangan pada hambatan R1 atau beda potensial antara titik BC? Maka kita bisa menggunakan hukum Ohm. VBC sama dengan I dikali R1. Di sini kenapa hanya R1? Karena di titik BC ini hanya ada R1 saja. Kalau misalkan ada R lain, R3 gitu, dengan rangkaian seri dengan R1, maka R1 dan R3 ditambahkan dulu. Kalau misalkan paralel, ya sederhanakan dulu dengan cara paralel. Baru setelah itu dihitung, diperoleh besarnya tegangan antara titik BC adalah 16 volt. Nah, selanjutnya contoh yang kedua pada rangkaian loop ganda ini ya. Di sini ada loop 1, ada loop 2. Diberikan nilai R1, R2, R3 masing-masing 3 ohm, kemudian R4 nilainya 4 ohm. Dan sumber tegangan memiliki beda potensial baterai E1 24 volt, baterai yang E2-nya 29 volt. Nah, pertanyaannya berapakah nilai arus masing-masingnya, yaitu E1, I2, dan I3. I1 tentunya yang melewati R1, I2 arus yang melewati R2, dan I3 arus yang melewati R3 dan R4, karena R3 dan R4 ini seri, dilewati oleh arus I3 yang sama. Nah, solusinya sama sebetulnya prinsipnya, yaitu kita buat arah loopnya dulu, ditentukan antara loop 1 dengan loop 2. Loop 1 yang melewati lintasan A, B, E, F ke A lagi. Loop 2 yang melewati lintasan B, C, D, E, B. Nah, antara arah loop 1 dengan arah loop 2 ini boleh searah seperti ini. Boleh saling berlawanan, ya. Tidak masalah, yang terpenting tadi arah arus akan positif jika searah dengan loop dan akan negatif jika berlawanan dengan arah loop. Nah, pertama kita tentukan titik percabangan yang ingin digunakan sebagai acuannya. Misal di sini adalah titik B, boleh di titik E misal gitu. Nah, di sini dicontohkan di titik B, kemudian arahnya dibuat I1 masuk ke titik percabangan, lalu I2-nya keluar dan I3-nya juga keluar dari titik percabangan. Sehingga pada titik B ini berlaku hukum 1 Kirchhoff. Kalau dituliskan I1 sama dengan I2 ditambah I3. Nah, lalu bisa dibuat substitusinya persamaan yang lain, yaitu I2 sama dengan I1 min I3. Boleh juga misal I3 sama dengan I1 min I2. Silahkan. Lalu pada masing-masing loop kita terapkan hukum 2 Kirchhoff, sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Nah, ini untuk loop yang pertama ya, pada lintasan A, B, E, F ke A lagi. Nah, di sini nanti arusnya ya, I1 mengalir masuk ke kutub negatif dari baterai E1 atau arah loopnya masuk ke kutub negatif dari baterai E1, maka di sini minus E1. Lalu ditambah I1 dikali R1, I1 melewati R1 ya. Nilai positif I1-nya positif karena searah dengan loopnya. Kemudian ditambah I2 dikali R2, I2 melewati R2, positif juga tandanya karena searah dengan loopnya juga, sama dengan 0. Kemudian disederhanakan ya, E1-nya pindah ruas menjadi tanda positif. Lalu substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 ini sehingga diperoleh persamaan ketiga, yaitu 6I1 minus 3I3 sama dengan 24. Nah, selanjutnya masuk ke loop yang kedua. Di sini I3 searah dengan loop, lalu I2 berlawanan dengan loop. Nah, nanti I2-nya bertanda negatif. Sama sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Nah, di sini E2-nya positif karena arusnya yang masuk ke
baterai E2 adalah E3, di mana arus tersebut masuk melalui kutub positif. Sehingga di sini tulis positif E2 ditambah E3. E3 ini melewati R3 dan R4, maka R3 dan R4 tinggal dijumlahkan ya, karena dilewati oleh arus yang sama, minus I2 dikali R2. I2 melewati R2, I2-nya negatif karena berlawanan dengan arah loopnya, sama dengan 0. Nah, disederhanakan bisa dituliskan I2 R2 min I3 dikali R3 plus R4 sama dengan E2. Diperoleh persamaan 4. Kemudian kembali disubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 4, maka diperoleh persamaan kelima, yaitu 3I1 min 10I3 sama dengan 29. Nah, kita sudah punya dua persamaan utama, yaitu persamaan 3 dan persamaan 5. Maka ini bisa dieliminasi sehingga hasil penyederaannya diperoleh nilai I3 sama dengan 2 ampere. Nah, untuk mencari I1 kita bisa substitusikan ya, ke persamaan 3 ataupun ke persamaan 5. Nanti diperoleh nilai I1. Setelah kita punya I3 dan I1, bisa mencari I2 menggunakan persamaan I1, persamaan 1. Nah, demikian ulasan materi tentang hukum Kirchhoff pada materi kali ini. Tetap belajar dan tetap semangat. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.